Sadarkah kamu bahwa ketika seseorang mulai naik tingkat spiritualnya, ada banyak hal yang dulu terasa menyenangkan, justru mulai terasa membosankan bahkan berat untuk dilakukan? Bukan karena kehilangan semangat hidup, tapi karena hatinya sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Orang yang naik spiritualnya mulai malas melakukan 10 hal ini, dan mungkin salah satunya sedang terjadi padamu tanpa kamu sadari. Ada sebuah fenomena menarik dalam perjalanan hidup manusia. Ketika seseorang mulai naik tingkat spiritualnya, ada banyak hal yang dulu tampak biasa dan menyenangkan, kini justru terasa berat, malas, bahkan tidak lagi menarik. Bukan karena orang itu kehilangan semangat hidup, tapi justru karena mereka menemukan makna hidup yang lebih dalam. Ketika hati sudah mulai dekat dengan Allah, ketika pikiran sudah tidak lagi sibuk dengan hal-hal dunia yang semu, maka yang dulu tampak penting berubah menjadi hal yang kecil, remeh bahkan tak berguna. Inilah tanda-tanda bahwa seseorang mulai memasuki fase pencerahan batin, fase di mana dia lebih memilih keheningan daripada keramaian, lebih memilih doa daripada keluhan, lebih memilih zikir daripada gosip. Pada titik ini ada 10 hal besar yang biasanya mulai ditinggalkan perlahan-lahan, bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Karena jiwa yang naik spiritualnya akan merasa malas melakukan sesuatu yang hanya merusak hati. Yang pertama, orang yang naik spiritualnya akan malas berdebat. Dahulu mereka mungkin senang membuktikan kebenaran, ingin selalu menang dalam argumen, tapi sekarang mereka tahu bahwa kebenaran tidak perlu selalu dipaksakan lewat mulut. Mereka memilih diam, karena diam membawa kedamaian. Yang kedua, mereka mulai malas mengejar pujian manusia. Dahulu, setiap tindakan dilakukan agar dilihat orang, agar mendapat tepuk tangan dan pengakuan, tapi kini hati mereka cukup dengan pengakuan Allah. Yang ketiga, mereka malas membicarakan keburukan orang lain. Gosip yang dulu terasa nikmat, sekarang justru membuat hati terasa kotor. Maka mereka memilih menjaga lisan, karena setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, mereka malas membandingkan hidup dengan orang lain. Sebab mereka sudah paham bahwa setiap jiwa punya takdirnya sendiri, dan membandingkan hanya akan melahirkan rasa iri dan dengki. Yang kelima, mereka malas marah karena hal sepele. Hati yang sudah lapang tidak lagi mudah terbakar, sebab mereka tahu bahwa amarah hanya membakar diri sendiri. Yang keenam, mereka malas memikirkan masa lalu yang sudah lewat. Dahulu mereka mungkin suka menyesal, suka menoleh ke belakang, tapi kini mereka tahu bahwa hidup hanya bisa dijalani ke depan dengan ikhlas dan tawakal. Yang ketujuh, mereka malas terlalu memikirkan masa depan dengan kecemasan berlebihan. Sebab mereka percaya rezeki sudah diatur, jodoh sudah ditentukan, ajal sudah ditetapkan. Yang kedelapan, mereka malas mengeluh. Karena mereka paham setiap ujian adalah tanda cinta Allah, dan setiap keluhan hanya menunjukkan kurangnya rasa syukur. Yang kesembilan, mereka malas mencari kesenangan semu. Hiburan kosong yang dulu memikat kini terasa hambar. Dan yang kesepuluh, mereka malas bermaksiat. Bukan karena tidak bisa, tapi karena hati mereka sudah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih tinggi daripada kesenangan sesaat. Mari kita kupas lebih dalam. Mengapa orang yang naik spiritualnya malas berdebat? Sebab mereka sadar, perdebatan seringkali hanya melahirkan permusuhan, bukan kebenaran. Mereka tahu, setiap orang punya tingkat pemahaman yang berbeda, dan kebenaran tidak selalu bisa dipaksakan lewat kata-kata. Lebih baik memberi contoh lewat sikap dan akhlak. Orang yang sudah sampai pada tingkat ini merasa tenang dalam diam, karena diam lebih kuat daripada 1000 kata. Dan ketika mereka malas mencari pujian manusia, itu bukan tanda malas berbuat baik. Justru mereka semakin rajin berbuat kebaikan, tapi semua diniatkan hanya untuk Allah. Mereka sadar pujian manusia mudah berubah. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci, tapi pujian Allah adalah yang abadi. Maka setiap amal, setiap langkah selalu diorientasikan pada keikhlasan. Lalu soal gosip, hati yang bersih akan merasa terganggu mendengar keburukan orang lain. Mereka sadar, membicarakan orang lain sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Maka lebih baik lidah digunakan untuk zikir, doa atau kata-kata baik yang bermanfaat,
Dan ketika mereka malas membandingkan diri dengan orang lain, itu artinya mereka sudah berdamai dengan takdir. Mereka tidak iri pada rezeki orang, tidak dengki pada pencapaian orang lain, karena mereka percaya Allah memberi sesuai kebutuhan masing-masing hamba. Ketenangan batin lahir dari keyakinan bahwa yang sudah Allah pilihkan adalah yang terbaik. Kemudian soal amarah. Orang yang naik spiritualnya malas marah bukan berarti mereka tidak punya emosi. Mereka tetap manusia biasa, hanya saja mereka sudah belajar mengendalikannya. Mereka sadar marah hanya akan menghancurkan baik diri sendiri maupun orang lain. Maka ketika hati ingin marah, mereka memilih menarik nafas, berwudu, atau mengucap istighfar. Dan inilah kekuatan sejati, mampu mengendalikan diri saat emosi. Selanjutnya, soal masa lalu. Orang yang spiritualnya naik, malas menoleh ke masa lalu bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka sudah belajar ikhlas. Mereka jadikan masa lalu sebagai guru, bukan beban. Mereka tidak lagi meratap, melainkan mengambil hikmah. Demikian pula tentang masa depan. Dahulu hati mereka selalu gelisah memikirkan apa yang belum terjadi, tapi kini mereka menyerahkan semuanya pada Allah. Tugas mereka hanyalah berusaha sebaik mungkin hari ini. Hati mereka tenang, sebab mereka percaya janji Allah tidak pernah meleset. Tentang keluhan, orang yang naik spiritualnya malas mengeluh karena mereka sudah belajar bersyukur. Mereka tahu ada orang lain yang ujiannya lebih berat, ada orang lain yang keadaannya jauh lebih sulit. Maka, mengeluh hanya membuat hati sempit, sementara syukur membuka pintu rezeki dan rahmat. Hati mereka mulai terlatih untuk melihat nikmat kecil yang sering terlupakan. Setiap nafas, setiap detak jantung adalah karunia yang besar. Dan ketika mereka malas mencari kesenangan semu, itu karena mereka sudah menemukan sumber kebahagiaan sejati, ketenangan hati. Hiburan duniawi tidak lagi menarik, karena hati yang dekat dengan Allah merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli. Mereka merasa cukup hanya dengan duduk tenang sambil berzikir, membaca Al-Quran, atau merenung dalam keheningan. Semua itu jauh lebih membahagiakan dibanding kesenangan dunia yang fana. Dan akhirnya, tentang maksiat. Orang yang naik spiritualnya malas bermaksiat bukan karena mereka merasa suci, tapi karena hati mereka sudah merasakan manisnya iman. Mereka tahu setiap dosa hanya akan menggelapkan hati, sementara ketaatan justru menerangi jiwa. Maka ketika godaan datang, hati mereka langsung ingat Allah, dan rasa malas itu muncul sebagai pelindung. Malas untuk berbuat salah, malas untuk mendekati dosa, malas untuk menghancurkan diri sendiri. Inilah bentuk penjagaan Allah kepada hambanya. Jadi, jika dalam hidupmu mulai terasa malas melakukan 10 hal ini, jangan buru-buru khawatir, jangan merasa ada yang salah. Justru mungkin itu pertanda baik bahwa jiwamu sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pertanda bahwa Allah sedang membimbingmu untuk hidup lebih tenang, lebih ikhlas, lebih damai. Dan pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepadanya. Maka, bekal terbaik adalah hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan amal yang ikhlas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk terus naik tangga spiritual hingga Allah ridha kepada kita. Jika dalam hidupmu mulai terasa malas melakukan 10 hal tadi, jangan terburu-buru merasa ada yang salah. Bisa jadi itu tanda bahwa jiwamu sedang naik tingkat menuju kedamaian yang lebih tinggi. Ingatlah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita jauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga kita semua dimudahkan untuk terus bertumbuh secara spiritual hingga hati kita benar-benar tenang dalam ridha-Nya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini menjadi pengingat yang menyejukkan hati. Jangan lupa bagikan pada orang yang kamu sayangi, agar mereka juga merasakan ketenangan yang sama.